Kemarin masalah babi, sekarang masalah orang ibadah Jumat Agung. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Kok sepertinya ada aja orang-orang itu yang intoleran, seolah-olah ingin merusak ataupun memecah belah bangsa ini. Sama, itu aksi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama dan memakai simbol-simbol umat muslim. Aku nggak ngerti sebenarnya konsep apa yang kalian pakai dan konsep apa yang kalian anut. Sementara Rasulullah itu nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kalau memang permasalahannya hanya masalah surat izin bangunan, itu bukan hak kita juga sebagai umat muslim untuk menyegel tempat tersebut. Biarkan itu menjadi urusan hukum dan juga negara ini. Malu rasanya kita ini sebagai umat muslim, tetapi selalu mengganggu agama yang lain untuk beribadah. Ya, jadi tolong buat saudara-saudaraku sama umat muslim, kalian sadarilah ya. Jangan terlalu ngerasa bahwasanya diri kita itu paling suci. Biarkan mereka itu beribadah sesuai kepercayaan mereka. Rumah doa jemaat Okumene di Tangerang ditutup paksa. Woi, kok gitu kali kalian buat rumah ibadah itu? terjadi lagi, dan lagi, dan terjadi lagi. Seperti itulah terus-menerus negara Konoha ini, ya kan? Makanya susah maju, ya, sulit maju. Nggak bisa maju, iya, kalau itu terus yang dibuat, ya. Contoh negara Malaysia, semua mereka itu mengakui keyakinan umat yang lain. Berangkulan mereka sana, makanya mereka jauh dari kita, melesit, meninggalkan negara Konoha, ya kan? Mereka maju, mereka sudah memikirkan bulan, kita masih memikirkan gorong-gorong. Ya, nggak maju-maju. Dan yang mengikuti ketidakmajuan itu pun banyak pula. Itu lucunya di negara Konoha, ya kan? Iya, senang pula mereka seperti itu. Ini di Tangerang ini, setelah ibadah Jumat Agung, rumah doa Okumene ditutup, ya, disegel oleh warga, didampingi oleh Satpol PP, pihak kepolisian. Dan nampak pro yang mana itu sebenarnya petugas Satpol PP, petugas kepolisian, ya. Memang betul, untuk izin memang belum keluar rumah doa ini. Sudah diurus 2023 lalu, sampai sekarang nggak selesai, ya. Susah kan mengurus izin rumah doa, tapi mengurus izin tempat itu bisa cepat selesai. Ya, cepat selesai, ya. Dan di sini ya, aku meyakini di Tangerang ini banyaknya pasti tempat-tempat ajib-ajib, ya kan? Atau tempat main bola ini yang gini-gini itu, ya kan, yang didampingi wanita-wanita seksi, kadang nampak sempaknya di situ. Karena aku pernah di Tangerang, aku di BSD kemarin di Tangerang, jadi aku tahu banyak di situ tempat tongkrongan KP-KP, ya. Sementara ini tempat doa ini jangankan sesama umat Kristen, semua manusia di dunia ini didoakannya, termasuk agama-agama lain, ya. Semua musuh-musuhnya di situ didoakannya, ya, semua. Nggak ada di situ diceritakan kebencian. Kalau ada nanti di situ, atau di mana ada kalian nampak pendeta yang mengatakan kalau ada umat yang lain mengganggu kita, lawan, serang, hantam, lempar, pukul katanya. Jangankan umat yang lain yang duluan mukul, kami duluan yang mukul, aku pun duluan yang mukul pendeta yang ngomong seperti itu. Aku yang narik turun dari mimbar itu kalau ada seperti itu diajarkan kami. Nggak ada diajarkan. Semua rumah doa nggak ada diajarkan itu untuk melakukan kekerasan. Semuanya itu diajarkan untuk mendoakan musuh, ya, musuh pun didoakan, ya. Semua diajarkan kebaikan di situ. Hampir nol di situ yang berhubungan dengan hal yang tidak baik. Tempat rumah doa itu, ya, itu yang kalian tutup. Lucu kan? Sementara lihat ke kanan aja sedikit atau lihat ke kiri sedikit, udah ada tempat orang tongkrongan di situ, kafe-kafe. Terlepas dari ada atau enggak izinnya itu, ya, tapi udah jelas 50%, 20%, 30%, atau 90%, atau 100%, pasti hal yang negatif cuma di situ. Mau kafe-kafe tempat tongkrongan pun itu pasti ada negatifnya. Apa negatifnya? Ya mereka di situ menceritakan nih, aku semalam kupakai istri kawan itu, gitu. Iya, enak barangnya. Itu yang diceritakan di kafe itu. Di gereja belum ada diceritakan itu, belum ada diceritakan mereka itu. Kalaupun ada, paling bisik-bisik mereka, mereka aja yang tahu. Kalau di kafe teriak-teriak pun dia cerita di situ istri orang, boleh, nggak masalah. Dosa kan itu? Belum lagi tempat yang ajib-ajib. Gini-gini di situ, banyak di situ. Kafe-kafe diskotik di situ banyak. Aku pernah di Tangerang, ya. Terlepas dari ada nggak ada izinnya, ya, itu dibiarkan kan. Itu dia, lucu kan, makanya nggak maju-maju negara Konoha. Iya kan, karena seperti itu masih pola pikir kita semua. Tempat yang dimana di situ dilakukan pemikiran baik, perbuatan baik, rencana baik, mendoakan negara ini, mendoakan seluruh umat beragama, seluruh manusia, tapi dihalang-halangi, izinnya dipersulit, mau berdoa pun tidak diizinkan dan disegel. Kayak mana mau bisa maju negara Konoha ini, ya kan? Ya kan? Merasa yang paling benar, ya kan? Merasa yang paling suci, ya kan? Aku kasih tahu ya. Aku tanya lah kalian, yang buat dunia ini siapa rupanya? Yang punya surga ini siapa rupanya? Apakah hanya dari kelompok keyakinan yang sebelah sana aja yang membuat dunia ini? Apakah hanya dari kelompok keyakinan yang sebelah sana aja yang punya surga? Coba pikirkan. Coba renungkan. Kalau aku berkeyakinan, cuma satunya yang ciptakan dunia ini. Cuma satu juga yang punya surga ini.
Iya. Tidak ada itu dari keyakinan A membuat dunia, keyakinan B membuat dunia, keyakinan C membuat dunia. Kalau semua seperti itu, ada 6 keyakinan di negara Konoha ini. Berarti 6 lah dunia. 6 juga lah surga. Buktinya, cuma 1 dunia kan? Berarti 1 yang membuat dunia ini. Surga juga gitu, cuma 1 surga. Gitu. Yang membuat berbeda, kita-kita ini yang membuat berbeda. Kalau tetap satunya nanti itu. Tetap satunya yang ciptakan dunia, tetap satunya surga, tetap satunya Tuhan. Ya. 1. Kita aja yang menyebutnya beda, ya, itu ya. Itu coba. Kang, taruh dulu. Ini kan dulu. Kayak mana aja lah agaknya. Sini. Bentar, bentar. Ya. Bingung kok mereka terganggu gitu. Kayak panasan aja gitu kalau dengar gereja ataupun tempat ibadah. Waduh, benar-benar parah. Terakhir nih ya. Harus selesai nih. Intimidasi kan. Ya, oke. Siap, sama-sama. Terakhir katanya. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Perihal ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah. 2 menteri paling AFK, 1 menteri agama Nasaruddin Umar, yang kedua menteri HAM Natalius Pigai. Kok bisa sampai detik ini masih aja ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya, oleh mereka lah gitu loh. Pak Presiden Prabowo, Pak Bapak udah mimpin kita lebih dari 1 tahun. Dan isu persekusi kayak begini masih kejadian. Anda hebat, Anda keren gitu. Anda adalah mungkin satu-satunya presiden yang pernah kami punya yang paling berotot, yang backgroundnya paling paten gitu ya. Tolong dong kasih tahu tuh menterinya tuh, pembantunya lagi 2 tuh, si Pigai sama Umar, yang begini-begini tolong dong dipastiin tidak terjadi lagi. Ini sesederhana perkara ibadah. Di saat negara tetangga lagi perang dengan bangsa lain, bangsa kita lebih memilih perang dengan bangsa sendiri kan, bangsa. Benar-benar parah itu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan Padahal ini tempatnya reaksi umat tertutup Islam warga ini, di situ tapi terhadap mereka ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Harus selesai nih. Kalau nggak selesai pokoknya pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Lalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes Israel penjajah. Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Nggak pantas. Bang, lihat video ini saya malu sebagai umat Islam. Ya, kenapa loh? Kenapa? Dan bapaknya itu waktu diwawancara berbicara keadilan yang seperti apa? Alasannya dibubarkan karena gedung tersebut tidak memiliki IMB, tidak punya izin pembangunan. Dan selain itu mereka tuh nggak punya gedung, mereka mengadakan ibadah Jumat Agung di gedung yayasan tersebut. Apa salahnya gitu? Orang kita mengadakan pengajian di mana aja boleh kok. Betul ya. sekali. Selain itu juga ya, kalau memang berbicara keadilan yang adil itu, kalian yang mayoritas, jika ada saudara kita minoritas kesulitan mendirikan bangunan karena dipersulit izinnya, ya kita membantu. Katanya kita rahmatan lil alamin, yang benar kita membantu supaya mereka dipermudah dalam beribadah. Bukan malah kalian habis sholat Jumat rame-rame bubarin, mereka nyegel, Satpol PP-nya ikut, nalar dalam beragamanya nggak ada. Ya, dan kalian bisa lihat berapa persen, 95% kemungkinan masjid-masjid di Indonesia yang berdiri itu tanpa izin. Ini hanya saya capture judul berita dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Banyak sekali, ribuan, ratusan ribu masjid berdiri di Indonesia tanpa izin. Tetapi bebas berdiri. Kenapa? Karena kita mayoritas. Iya, karena kita mayoritas jadi kita bebas. Malulah seharusnya kita tuh kalau mayoritas tuh mengayomi. Ini habis sholat Jumat loh. Habis sholat Jumat. Habis beribadah. Habis menghadap Allah. Terus keluar berperilaku destruktif. Parah gimana gitu? Seharusnya hati adem gitu. Saya benar-benar nggak ngerti ya. Orang luar melihat Indonesia itu toleransinya tinggi, nggak tahu di dalamnya banyak sekali intoleransi. Orang mau mendirikan rumah ibadah, mau beribadah susah. Padahal ini hari raya mereka loh, ini Jumat Agung Paskah ini hari raya mereka. Lagi dan lagi. Kalau nggak berulah kalian ini kayaknya kurang aja tuh. Ada-ada aja memang kalian ya harus tiap hari. Itu aja permasalahan. Apa salahnya beribadah? Ini mau disegel guys, itu tuh gara-gara perizinannya katanya gitu. Sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah tolonglah.
Ini ibadahnya di ruangan, koknya nggak mengganggu sama kalian, kecuali ibadahnya di jalan gitu kan. Menutup jalan, izin, menutup jalan, nggak bisa lewat. Kalian kalau ibadah kayak gitu, kami nyari kok jalan yang lain, gaknya kami suruh kalian mengganggu jalan walaupun kalian ibadah di jalan, nggak apa-apa. Ini di ruangan ya kan, di ruangan. Kenapa kalau misalkan ibadah di situ kayak mengganggu apa sih gitu, apa? Gak usah lah palai riri kali kan kalau ada yayasan yang buka tempat doa ataupun gereja gitu. Karena kalau dibandingkan dengan masjid itu berbeda sangat jauh jumlahnya. Karena gereja itu cuman kayak di sini di Serang, gereja itu cuma ada 4 ya. Sedangkan masjid bisa kalian lihat di mana-mana ada. Tolonglah ya, salam toleransi, jaga agama masing-masing. Karena perbuatan kita itu mencerminkan agama sendiri ya. Kalaupun salah karena perizinannya bolehlah dibicarakan baik-baik. Nggak perlu kayak gitu kalian berbondong-bondong kayak mau demo. Bisa kan 1 orang ngomong baik-baik sama pendetanya apa siapa kek. Ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya yang musik mereka ini aja gitu bertahun-tahun ini tidak digunakan dan selalu berkali-kali kami dibohongi, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum, ini murni adalah sebagai bentuk keadilan dari mana kayak gitu. Janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan. Dan terjadi lagi, orang beribadah dilarang lagi. Terus Bapak katakan ini adalah bentuk keadilan. Keadilan seperti apa Pak yang Bapak maksudkan Pak? Ketika orang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu dilarang. Kalau orang minum-minuman, orang mabok, itu boleh Bapak larang. Orang beribadah kok dilarang? Bapak katakan ini adalah bentuk keadilan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagi-lagi dan lagi-lagi tentang persoalan gereja ya guys, yang gak habis-habis. Pokoknya selalulah tentang peragamaan Kristen. Kemarin viral tentang B2 yang dijual di pasar. Ya, orang masjid tidak mengizinkan di Medan adanya penjualan daging B2. Itu awal bulan puasa. Sekarang bermasalah lagi masalah gereja. Dengan alasan tidak ada surat izin dalam membangun gereja. Kenapa sih selalu diusik terus agama lain? Padahal kan di setiap agama diajarkan selalu kebaikan. Aku yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Betul sekali. Kenapa selalu mengusik agama orang lain? Gitu. Sementara di masjid, di mana-mana aja selalu ada. Bahkan di lorong-lorong terpencil pun ada musola, bayangin. Tapi ini permasalahan gereja aja selalu dibesar-besarkan oleh masyarakat setempat lah, oleh apalah, nggak inilah. Heran kali aku sumpah. Segitu banget. Aku sebagai Kristen ini ya miris saja sih, gimana ya. Luar biasa. Halo teman-teman semua, lihat di atas ada berita yang viral ya. Pernyataan sikap PGI atas peristiwa penyegelan tempat ibadah POK Tesalonika, Tangerang, Banten. Jadi kemarin itu kita ada teman-teman hari Jumat. POK Tesalonika ini sedang menggelar ibadah Jumat Agung. Setelah mereka ibadah ya, mereka didatangi massa ya, meminta tempat yang mereka gunakan untuk ibadah itu disegel, ditutup guys, karena nggak ada izinnya. Manusia. Padahal mereka itu, teman-teman sebelah itu, di hari Jumat itu juga lagi ibadah Jumatan namanya. Habis Jumatan, yang dilakukan bukannya ya maaf-maafan kah atau sosial kah, itu malah untuk gereja guys. Doh, ya gitulah teman-teman ya. Kalau ngomong soal izin ini memang ya gitulah kondisi negara kita. Bang Joel nggak bisa bilang apapun. Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Padahal bukti udah ada, saksi mata, rekaman video jelas, bahkan korbannya termasuk anak di bawah umur. Tak puas diperlakukan seperti itu, Jemaat POK pun melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam. Laporan dilakukan bareng bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Mereka juga melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang ke Wasidik Polda Metro Jaya dan Kompolnas. Ketiga lembaga ini berwenang buat pengontrol dan memantau kinerja penyidik dan Polri. Aksi penganiayaannya sendiri terjadi pada 2024 lalu, saat Jemaat POK melakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2024 lalu. Menurut pengacara LBH, Khairul Anwar, ini jelas undue delay alias penundaan berlarut, yang jelas melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan beragama. Padahal, menurut salah satu jemaat, Michael Sihaan, aparat pemerintah harus serius menangani persekusi terhadap umat beragama. Pemerintah tidak boleh kalah dengan intimidasi masyarakat dalam menjamin kebebasan beribadah, ucapnya. Jemaat Gereja POK Tesalonika
Tesalonika harus bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di rumah doa. Lanjutnya, LBH Jakarta juga menyoroti bahwa kasus kayak gini nggak cuma soal aparat yang lalai, tapi juga kelemahan KUHAP yang udah 44 tahun nggak diupdate. Tidak ada norma yang tegas melarang undue delay pada saat penyelidikan. Lanjutnya, jadi nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan RKUHP terbaru malah nggak kasih solusi. Jadi sampai sekarang nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan nggak ada mekanisme kontrol eksternal yang kuat. Jadi kalau penyidik diem aja, korban cuma bisa ngadu ke atasan penyidik, itu pun lagi-lagi sering mentok. By the way, yang bikin tambah miris, penyerangan itu cuma satu dari banyak tekanan yang dihadapi jemaat POUK Tesalonika. Sejak 2024, gedung yayasan mereka udah disegel Pemkab Tangerang. Alasannya karena nggak punya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah bilang ini urusan administratif, bukan pelarangan ibadah. Dan jemaat dipersilahkan pakai aula kecamatan sebagai gantinya. Masalahnya, yang seperti kita tahu, aturan izin rumah ibadah di Indonesia itu terkenal pilih kasih. Mayoritas biasanya gampang ngumpulin syarat, 90 KTP jemaat sekitar, dukungan 60 warga, rekomendasi FKUB, izin dari Kemenak. Tapi kalau kelompok minoritas, sering mentok di tanda tangan warga atau rekomendasi yang nggak kunjung keluar. Padahal, POUK cuma mau pakai gedung itu sebagai rumah doa, yang secara aturan cukup punya PBG, bukan semua persyaratan berat kayak bangun gereja. Jemaat ngaku udah ngurus PBG sejak lama, tapi prosesnya rumit banget. Bahkan sempat diminta syarat teknis kayak pel banjir yang biasanya nggak makan waktu lama, tapi entah kenapa molor berbulan-bulan. Di lapangan, aula kecamatan yang disediakan juga jauh dari kata layak. Dan untuk acara besar seperti Paskah atau Natal, mereka harus kirim surat izin dulu. Itu pun beberapa kali, suratnya bahkan nggak dibales. April 2025, Paskah kembali jadi duka. Jemaat udah kirim surat sejak 15 April buat pinjem aula untuk Jumat Agung. Karena nggak ada jawaban, mereka akhirnya ibadah di gedung yayasan dengan rekomendasi Komnas HAM dan pengawalan polisi. Besoknya, segel kuning kembali dipasang di pintu rumah doa. Penutupan ini bikin jemaat makin yakin kalau persoalan mereka nggak cuma soal izin bangunan, tapi juga cerminan diskriminasi yang udah mengakar. Setiap kali ibadah, mereka harus berjaga-jaga, takut kejadian 2024 terulang. Kasus POUK Tesalonika jadi gambaran pahit gimana birokrasi, aturan berat sebelah, dan sikap permisif terhadap intoleransi bisa nyatu, bikin korban kehilangan hak dasarnya. Dan selama hukum tetap kayak gini, cerita-cerita miris seperti ini akan terus berulang. Ini saatnya negara hadir dan tindak tegas pelaku intoleran. Ini musola paling besar dan paling mewah yang ada di Indonesia. Lokasinya di Mall Panakukang, Kota Makassar. Tapi yang spesial dari musola ini dibangun oleh pengusaha non-muslim. Yang membangun ini teman-teman adalah pengusaha non-muslim. Besar sekali, memakai interior Timur Tengah karena pemiliknya nggak mau setengah-setengah. Karpetnya pun langsung didatangkan dari Turki. Air tuba dibalas air susu ya. Di tengah maraknya pembubaran ibadah Kristen dan penolakan gereja, di mana bentuk penyanderaan Anda kepada penduduk lokal 100% lalu Anda mau menginjak-injak dengan Anda memasukkan gereja di Wakatum? Kalian umat Kristen balas dengan membangun musola besar dan mewah buat kita umat Islam. Kalian memang beda kelas. Kami harus belajar jadi umat rahmatan lil alamin kepada kalian. Salut. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, lagi-lagi terjadi pelarangan rumah ibadah. Bagaimana lagi-lagi orang Kristen sedang merayakan ibadah, tapi justru mereka dipersekusi, rumah ibadah mereka disegel. Nah, teman-teman, sementara kita melihat di hari-hari ini, dari warga Konoha begitu banyak mereka mengatakan bahwa Israel penjajah. Mereka mendukung Palestina, mereka mendukung rezim Iran, dan mereka mengutuk Israel. Tetapi justru mereka melakukan sesuatu tindakan yang dianggap juga sebagai penjajah, yaitu penjajah bagi minoritas, khususnya orang Kristen. Nah, sebenarnya pemerintahan ini seharusnya lebih memperhatikan, lebih memperdulikan apa yang sedang terjadi di negara ini. Ya, jangan sibuk melihat yang jauh di seberang lautan, sementara di depan matamu sendiri orang-orang Kristen, orang-orang minoritas masih dijajah. Dan ini bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Sudah sangat bosan kita mendengar atau melihat di media sosial bagaimana terkait dengan ibadah kekristenan selalu menjadi korban dari oknum-oknum yang mengaku punya agama, yang mengaku sebagai mayoritas. Dari para penghuni surga ini, mereka menganggap diri mereka lebih suci dari orang lain, sehingga mereka membubarkan, mengganggu agama orang lain. Ya, mungkin mereka anggap itu tidak sejalan dengan mereka, mungkin kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah kejahatan. Jadi pemerintah tidak boleh tutup mata melihat hal ini. Pemerintah harus menindak tegas. Bahkan Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Dan memang kita lihat, teman-teman, apakah pemerintahan atau pihak yang berwajib menindak pelaku-pelakunya.
Ya, teman-teman, mari kita lihat bersama-sama nanti ke depan seperti apa. Tetapi satu hal mau saya sampaikan begini, kalau ini terus-menerus dibiarkan, ya, tidak ditangani secara serius, tidak ditangkoi para pelaku-pelaku intoleran tersebut, maka jangan heran kalau ke depan terus-menerus akan terjadi pelarangan, terjadi persekusi terhadap kekristenan. Teman-teman, dimanapun kita berada, saya berharap video ini boleh memberikan bagi kita informasi penting serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi oleh segelintir orang yang mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya mereka sedang mengacaukan bangsa Indonesia. Seharusnya dalam hal ini, apapun menjadi agama, suku, dan ras kita harus lawan, kita harus basmi bersama-sama pelaku-pelaku intoleran. Karena begini teman-teman, kalau ini terjadi kepada orang Kristen, kalau ini dibiarkan, maka ini juga bisa terjadi kepada agama apapun yang ada di Indonesia, ya. Jadi harus ditangani secara serius. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.